Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya kawan. Kali ini bagian 2 belajar gerak motorik. Kalau bagian 2 ini nanti kebanyakan soalnya berhubungan dengan teori-teori belajar gerak. Ya. Ada juga tentang soal-soal yang analisis ya. Langsung saja teman-teman semuanya biar tidak terlalu lama. Yuk. Ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam pembelajaran PJOK. Adapun aspek-aspek di dalam kurikulum 2013 adalah A. Pengetahuan sosial budaya dan psikomotor. B. Afektif, kognitif, dan psikomotor. C. Afektif, kognitif, dan sikap. D. Kebugaran jasmani, pengetahuan, dan sikap. E. Kognitif, afektif, dan kebugaran jasmani. Ya mudah ya ini ya jawabannya ya. Ya udah tahu semua jawabannya adalah afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Ini kenapa kok nomor 21? Karena ini juga lanjutan dari yang 4-an ya. Nanti belajar gerak akan saya bedah dengan beberapa bagian karena sangat luas sekali materinya ya. Mungkin bisa di 4 atau 5 part ya. Ini pembahasannya teman-teman, gradiasi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan berbentuk tahun 2016 sebagai berikut. Kalau sikap itu seperti itu, menerima, menjalankan, menghargai, pengetahuan, keterampilan ya, silakan dipahami sebentar ya. Aspek sikap adalah kemampuan afektif yang dikembangkan dalam pendidikan PJOK, mencakup sikap-sikap psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Secara umum, aspek afektif yang terdapat dalam definisi pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan meliputi keterampilan sosial, stabilitas emosional, dan tindakan moral. Sedangkan aspek kognitif atau pengetahuan diaplikasikan dengan mempelajari gerakan termasuk hubungan fungsional antara jiwa dan raga. Domain kognitif mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan dalam pemecahan masalah. Sedangkan aspek keterampilan psikomotor itu dibedakan dari dalam 6 tahapan, yaitu gerakan refleks, gerakan dasar, kemampuan perseptual, gerakan fisik, gerakan terampil, dan gerakan dan komunikasi non diskursif. Nanti saya akan berikan beberapa macam soal terkait aspek psikomotor ya, termasuk gerakan refleks, gerakan dasar, gerakan terampil, gerakan perseptual ya. Di bagian 3 nanti juga akan lebih jelas tentang analisis beberapa soal terkait gerakan keterampilan ya, aspek keterampilan maksudnya ya. Ini tahapan aspek psikomotor menurut Kak Mardapi bahwa gerakan refleks adalah respon motorik atau gerak tanpa sadar yang muncul ketika bayi lahir ya. Gerakan dasar adalah gerakannya mengarah pada keterampilan kompleks yang khusus. Sedangkan kemampuan perseptual adalah kombinasi kemampuan kognitif dan motorik atau gerak ya. Sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan untuk mengembangkan gerakan terampil. Sedangkan gerakan terampil adalah gerakan yang memerlukan belajar seperti keterampilan dalam olahraga. Sedangkan komunikasi non-diskursif adalah kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan gerakan. Ya, lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nomor 22. Dalam penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran PJOK, ada beberapa komponen yang perlu dinilai oleh guru. Pengukuran bentuk telapak kaki. Ya, telapak kaki masih ingat ya. Di beberapa bagian pernah saya bahas ini soalnya. Dilakukan merupakan penilaian terhadap aspek pengukuran bentuk telapak kaki ya.
Aspek apa termasuk? A. Fisik, B. Kebugaran jasmani, C. Antropometrik, D. psikomotor, dan E. Kesehatan. Siapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah antropometrik ya. Merupakan bagian dari aspek antropometrik. Antropometri adalah pengukuran yang dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai manusia ya. Tujuan pendekatan antropometri adalah agar terjadi keserasian antara manusia dengan sistem kerja, sehingga menjadikan tenaga kerja dapat bekerja secara nyaman, baik dan efisien. Jadi antropometri itu merupakan bagian ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh manusia. Antropometri. Soal berikutnya. Menurut Hilgard dan Bauer, kontroversi mengenai pembelajaran pada hakikatnya adalah perdebatan mengenai fakta-fakta. Dan kata kuncinya ini ya. Interpretasi atas fakta-fakta dan bukan definisi istilah pembelajaran itu sendiri. Artinya, pembelajaran itu tidak hanya melibatkan interpretasi berbasis fakta, tetapi juga mempresentasikan pemahaman A. Konsep, B. Logis, C. Terapan, D. Abstrak, dan E. Murni. Jawabannya apa? Bisa dilihat sebentar. Sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah terapan ya. Jadi belajar itu bukan sekedar perdebatan mengenai fakta-fakta. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Hilgard dan Bauer ya berpendapat bahwa kontroversi mengenai pembelajaran pada hakikatnya adalah perdebatan mengenai fakta-fakta, interpretasi atas fakta-fakta, dan bukan definisi istilah pembelajaran itu sendiri. Artinya apa? Artinya adalah pembelajaran tidak hanya melibatkan interpretasi berbasis fakta, tetapi juga mempresentasi pemahaman terapan. Jadi secara singkatnya adalah pembelajaran itu merupakan konsep yang terbuka dan lepas. Ya. Soal berikutnya, pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan perform ya. Maka jelas kita bisa mengobservasi bahkan memverifikasi pembelajaran itu sendiri. Sebagai apa? A. Predikat, B. Proses, C. Objek, D. Perubahan, dan E. Subjek. Apa jawabannya? Ya, perubahan dalam perilaku, cara, dan perform ya. Itu adalah sebagai objek ya. Kenapa? Dalam pembahasannya teman-teman. Selama proses pembelajaran, seseorang bisa memilih untuk melakukan perubahan atau tidak sama sekali terhadap apa yang dilakukan. Ketika pembelajaran diartikan sebagai perubahan dalam perilaku, tindakan, cara, dan perform, maka konsekuensinya jelas kita bisa mengobservasi bahkan memverifikasi pembelajaran itu sendiri, yaitu sebagai objek. Intinya, pembelajaran tidak didefinisikan dengan merujuk pada perubahan tingkah laku. Sangat sulit untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Oleh karena itu, pembelajaran itu sendiri adalah sebagai objek. Ya. Lanjut. Dalam proses pembelajaran, peserta didik saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian mereka. Teknik penilaian yang digunakan berupa
A. Penilaian antar teman. B. Penilaian afektif dan sosial. C. Penilaian proyek. D. Penilaian diri. Dan E. Penilaian unjuk kerja. Ya, terkait dengan sikap dan perilaku keseharian mereka, yaitu penilaian. Ya, betul, penilaian antar teman. Maksudnya gini teman-teman, penilaian antar teman adalah penilaian dengan cara peserta didik saling menilai perilaku temannya. Penilaian antar teman dapat mendorong objektivitas peserta didik, empati, mengapresiasi keragaman atau perbedaan, dan refleksi diri. Di samping itu, penilaian antar teman dapat memberi informasi bagi guru mengenai peserta didik yang berdasarkan hasil penilaian temannya, yang suka menyendiri dan kurang bergaul. Ya, kata kuncinya adalah penilaian, saling menilai ya, ingat-ingat itu, peserta didik saling menilai ya, itu sebagai kata kuncinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi merupakan A. Fungsi pendidikan jasmani. B. Pengertian pendidikan jasmani. C. Sifat pendidikan jasmani. D. Makna pendidikan jasmani. E. Tujuan pendidikan jasmani ya. Proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani. Apa? Jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah pengertian pendidikan jasmani. Jadi pengertian jasmani itu banyak pengertiannya, tapi yang perlu digaris besar adalah hampir sama. Itu jadi saya rangkum beberapa pengertian pendidikan jasmani menurut Depdiknas. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan merupakan satu mata ajar yang diberikan di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan perkembangan jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasi, selaras, dan seimbang. Sedangkan menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Sedangkan Irmansyah, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik menuju pembentukan manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Rosdiani, pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Dengan Mulyanto bahwa pendidikan jasmani itu adalah proses belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Ciri dari pendidikan jasmani adalah belajar melalui pengalaman gerak untuk mencapai tujuan pengajaran melalui pelaksanaan aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Ya teman-teman, kalau melihat soal terkait redaksional seperti ini, karena banyak ahli yang mensoroti tentang pengertian pendidikan jasmani, pada intinya hampir sama tentang aktivitas jasmani ya. Karena soal-soal seperti ini nih sering muncul tapi dengan redaksional yang berbeda-beda.
Jadi perlunya teman-teman memahami beberapa pengetahuan jasmani dari beberapa ahli yang membidangi ya. Lanjut, di bawah ini karakteristik peserta didik sekolah menengah pertama ya. Sekolah menengah pertama berarti SMP ya. Kecuali, itu ada kata kecualinya. A. Suara dalam mereka semakin tampak terdengar. B. Testis menghasilkan sperma. C. Bau melebar. D. Sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. E. Anak laki-laki menjadi lebih tinggi, lebih berat, dan lebih kuat ya. Ini khusus untuk anak laki-laki soalnya ya, harus ingat. Kecuali apa? Ya, sudah ketemu jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah kecuali sistem pencernaan membesar dan usus bertambah. Masa usus bertambah ya? Usus kan tetap jumlahnya ya. Oke ya, kita lihat pembahasannya. Usia peserta didik di SMP berkisar antara 13 sampai dengan 15 tahun dan masuk pada kelompok masa remaja awal. Seperti yang dijelaskan oleh Rumini dan Sundari ya. Rumini dan Sundari menyatakan bahwa masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa ya. Di sini disebutkan juga rentang usia remaja sebagai berikut. Di umur 12 tahun sampai 15 tahun dikatakan masa remaja awal. Dan umur 15 sampai 18 tahun adalah masa remaja pertahan. Dengan umur 18 sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir. Ini saya tambahin lagi materi terkarakteristik tentang usia anak SMP yang menonjol ya. Itu lanjutannya ya tadi ya. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. 3. Kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Senang membandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Mulai mempertanyakan secara skeptis mengenai eksistensi dan sifat kemurahan dan keadilan Tuhan. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Nomor 7. Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas. Ini untuk usia anak SMP ya, diingat-ingat saja, nggak perlu dihafalkan. Semakin teman-teman mengingat, saya yakin teman-teman juga memahaminya ya. Soal berikutnya teman-teman, ini sudah mulai analisis gerak ya. Gerakan keterampilan ada dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya. Tetapi ada juga yang susah diketahui. Salah satu adalah gerak kontinu. Yang termasuk pada gerak kontinu adalah apa? Masih ingat gerak kontinu itu termasuk dalam klasifikasi gerak berdasarkan apa? Ingat-ingat ya. A. Lompat tinggi. B. Tenis lapangan. C. Meroda. D. Lempar cakram. E. Guling ke depan. Ayo ya, gerak kontinu itu temannya gerak serial, temannya gerak diskret. Nah, itu masuk klasifikasi gerak apa? Iya,
Sudah tahu jawabannya adalah tenis lapangan. Ini pembahasannya teman-teman. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir ya, diingat-ingat bahwa klasifikasi gerak berdasarkan titik awal dan titik akhir itu ada 3. Gerak diskret, tadi saya jelaskan, tadi saya bilangin, gerak serial dan gerak kontinu. Gerak diskret adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya adalah gerakan berguling ke depan 1 kali. Titik awal gerakan adalah pada saat pelaku atau siswa berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tengkuknya ke matras. Sedangkan titik akhirnya adalah pada saat pelaku sudah melakukan gerakan jongkok itu kembali. Nah, apa itu gerak serial? Adalah keterampilan gerak diskret yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut ya. Contohnya gerakan berguling ke depan dilakukan oleh beberapa kali ya. Lanjutan dari jadi pengulangan secara terus-menerus dari gerak diskret. Gerak kontinu itu adalah gerakan atau keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau olahraga lain atau sepak bola, bermain sepak bola ya. Gerakannya kan berarti tidak bisa ditandai titik awal dan titik akhirnya ya. Karena apa? Di sini titik awal dan titik akhirnya tidak mudah untuk diketahui karena merupakan rangkaian dari berbagai macam-macam gerakan. Soal berikutnya, keterampilan gerak yang agal melibatkan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Contohnya adalah gerakan loncat tinggi dan lempar lembing. Itu merupakan gerak apa? A. Gerak agal, B. Gerak diskret, C. Gerak serial, D. Gerak kontinu, dan E. Gerak halus. Jawabannya apa? Iya, sebenarnya ini sudah tahu jawabannya karena di depan sudah ada keterangannya gerak agal, berarti sudah tahu ya. Jawabannya adalah gerak agal. Gerak agal itu masuk kategori gerak apa? Gerak agal itu gerak kasar dan gerak halus. Jadi masuk dalam kecermatan gerak ya. Ini ada keterampilan gerak berdasarkan karakteristik atau kecermatan gerak. Jadi ada gerak kasar atau gerak agal dan gerak halus, gross motor skill and fine motor skill. Jadi gerak agal adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya adalah gerakan loncat tinggi, lempar lembing. Pada keterampilan yang gerak agal diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Keterampilan gerak agal, gerak halus atau fine motor skill adalah keterampilan gerakan dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya adalah keterampilan gerak menarik pelatuk senapan, pelepasan dalam memanah ya, pelepasan busur dalam memanah maksudnya ya. Jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini yang perlu dicermati adalah biasanya itu nanti diberi contoh gerakan, nanti teman-teman disuruh mengklasifikasi gerak tersebut. Kadang jawabannya dicampur dengan gerak kecermatan dan stabilitas ya. Jadi teman-teman harus benar-benar memahami apa yang dimaksud atau apa bagian apa gerak itu. Maksudnya kecermatan ada berapa keterampilan gerak, terus kalau gerak dari stabilitas lingkungan ada berapa macam, terus gerak berdasarkan titik awal titik akhir ada berapa macam. Itu benar-benar harus benar-benar di luar kepala
Jadi nggak usah dihafalin, cuma diingat-ingat saja kata kuncinya dan intinya aja. Itu nanti di part 3 saya juga akan banyak kasih soal-soal analisis terkait soal gerak itu ya. Jadi ini mudah nih ya. Keterampilan manipulatif adalah ini soalnya sederhana, cuman teman-teman harus memahami jawaban yang panjang. Emang agak rumit, tapi sebenarnya nggak rumit. Teman-teman itu melihat dari jawaban tersebut dengan kata-kata kuncinya saja ya. Kalau manipulatif kan berarti gerak yang menggunakan alat ya, ada tambahnya alat ya, objek ya. Kita lihat ya. A. Keterampilan yang melibatkan kombinasi antara berbagai indera dengan anggota tubuh lain. Itu masuk gerak apa? Ya. Keterampilan yang memerlukan latihan yang berulang-ulang dan melalui berbagai tahapan. C. Keterampilan yang melibatkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak dan menghasilkan suatu gerakan baru. D. Keterampilan yang melibatkan pengendalian indera untuk merangsang gerakan yang diberikan. E. Keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan dan kaki. Ya, udah ketemu jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah E. Keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan atau kaki dan kaki ya. Ini ya nambahin penjelasan biar lebih mantap teman-teman, bahwa gerak manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan alat. Sedangkan Pramono dan kawan-kawan menyatakan bahwa gerak manipulatif adalah gerak memainkan benda atau alat tertentu, misalnya bola, raket, atau kayu pemukul. Contohnya melempar, menangkap, menggiring, menendang, memantul-mantulkan bola, dan melambungkan. Gerak manipulatif didefinisikan sebagai keterampilan yang melibatkan pengendalian atau kontrol terhadap objek tertentu, terutama dengan menggunakan tangan atau kaki. Gerak atau disebut juga dengan gerak dengan menggunakan alat. Ini beberapa keterampilan gerak manipulatif dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu menjauhkan objek, yaitu melempar, memukul, dan menendang. Yang kedua, menambah penguasaan, yaitu menangkap, mengumpulkan, dan mengambil. Bergerak bersama, membawa, memantul-mantulkan, atau dribbling ya. Dan lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Teori ya, yang menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup adalah teorinya siapa? A. Koneksionisme, B. Adam, B. Skema, D. Psikologi kognitif, dan E. Behavioristik. Ya, jalur tertutup yaitu teorinya Bapak Adam ya. Kita nanti lihat bagaimana pembahasannya. Adam, seorang ahli dalam bidangnya, ini mengembangkan teori belajar motorik yang disebut dengan teori jalur tertutup atau closed loop teori namanya ya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya apa? Umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Ini dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu gerakan, maka akan menghasilkan umpan balik intrinsik yang berguna untuk mengarahkan gerak anggota badan dan penguatan waktu atau timing yang tepat.
Dan untuk memperoleh gerakan yang tepat, peranan jejak atau personal touch merupakan faktor yang paling menentukan. Ini berarti setiap kali orang mencoba, maka makin kuat jejak perseptual yang dimiliki dan kemungkinan kesalahan makin kecil. Ya, teman-teman sudah cukup jelas ya ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini temannya Adam ini. Menurut Schmidt, setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan beberapa hal, antara lain kecuali. Ada kecualinya teman-teman, diingat-ingat. A. Memiliki kondisi awal. B. Menyimpan hasil gerakan. C. Tidak dirasakannya konsekuensi gerakan. D. Konsekuensi sensori gerakan. E. Jawaban A dan B benar. Ingat, kecuali. Kecuali adalah apa? Tidak dirasakannya konsekuensi gerakan. Ya, C ya. Kita lihat pembahasannya teman-teman. Dalam proses belajar keterampilan motorik, Schmidt menjelaskan setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal, yaitu A. Kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik berat badan, dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. Parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. Konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagaimana juga itu juga disimpan. Ya, ingat ya, ingat saja, nggak usah dihafalin, cukup sering dilihat aja videonya. Ya, insya Allah saya yakin teman-teman bisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus, maksudnya, maaf ya. Umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan untuk memperoleh kebenaran suatu gerakan merupakan pengembangan dari teorinya siapa? A. Teori Medan. B. Teori Adam. C. Teori skema. D. Teori bioforistik. Dan E. Teori kognitif. Ya, umpan balik ini adalah dari gerak, maksudnya dari teorinya gerak. Sudah tahu jawabannya? Betul, jawabannya teorinya Adam, yaitu gerak atau teori jalur tertutup maksudnya ya. Ini dia jelaskan ini di pembahasannya. Ya, dilihat ke pembahasan 31 tadi sudah jelaskan. Saya tambahin saja. Umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan tuh dari Bapak Adam. Ya. Pengarahan gerak searah sasaran yang dikehendaki dapat menghasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak perseptual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi suatu kesalahan gerak, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar karena kondisi tersebut. Jadi ini belajar gerak
dengan jalur tertutup ya. Umpan balik diingat-ingat dari teorinya Adams, kurang S itu jadi Adams. Lanjut soal berikutnya teman-teman, masih tentang teori juga. Jadi teman-teman habis dari yang part 2 ini dengan terkait teori gerak teman-teman sudah tuntas ya harapannya. Teori yang menyatakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tertutup, sekarang terbuka. Apa jawabannya? A. Medan, B. Adams, C. Skema, D. Latihan, dan E. Operan conditioning ya. Kalau Adams pasti jelas salah ya. Apa jawabannya? Dari terbuka, kebalikannya dari teorinya Adams. Ya, jawabannya adalah teorinya skema. Skema teori. Ini kita lihat penjelasannya di belakang. Teori skema atau skema teori skemit ya, yang menjelaskan telah mengembangkan bahwa teori skema memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam teori skema ini adalah dua kondisi, yaitu memori ingatan, memori pengenalan. Memori peringatan atau recall memory bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan. Sedangkan memori pengenalan atau recognition memory bertanggung jawab untuk mengevaluasi respon. Jadi saya kira sudah jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Adanya dua kondisi memori, yaitu memori ingatan dan memori pengenalan, merupakan pengembangan teori dari teori siapa? Nah, soal yang tadi yang 34. Kalau teman-teman sudah jelas berarti ini sudah bisa menjawab ya. A. Medan, B. Adam, C. Skema, D. Behavioristik, dan E. Kognitif ya. Jadi teman-teman sudah tahu, saya yakin, karena soal yang 34 juga membahas ini di pembahasannya. Jadi jawabannya adalah teori skema ya. Saya kira sudah jelas. Kita lihat pembahasan ke nomor 34 ya. Ini saya ulang lagi biar teman-teman masih ingat. Dua kondisi memori yang dimiliki oleh teori skema, yaitu memori ingatan atau recall memory, maksudnya bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan. Memori pengenalan, yaitu recognition memory, bertanggung jawab untuk mengevaluasi gerakan. Jadi untuk belajar motorik yang perlu dipahami adalah, saya resmi sebentar, untuk gerak tertutup, untuk jalur tertutup maksudnya itu teorinya Adams ya. Kalau jalur terbuka itu teorinya skema ya. Kalau umpan balik itu Adams, kalau skema itu adalah ingatan, memori, dan pengenalan ya. Ada kondisi ini ya. Itu cukup sekian dari saya untuk bagian 2 ini. Nanti bagian yang ketiga saya akan kasih soal analisis gerakan, di soal-soal analisis gerak motorik dengan tambahan beberapa teori lagi juga. Dari saya cukup sekian. Saya berharap teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan dalam menghadapi tes SKB, dan saya doakan semoga diberi kemudahan besoknya dalam tes SKB dan lulus semua. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.